Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian bisa ke Jepang. Pertama-tama, kalian harus mencari LPK, karena LPK itu akan membantu kalian dari step awal hingga kalian berangkat ke Jepang. Namun tidak sembarang LPK bisa kalian masuki, ada beberapa LPK yang ilegal atau belum cocok untuk memasuki lah. Jadi, kalian harus memilih LPK yang cocok. Caranya gimana? Kalian bisa buka situs Kemenaker RI, di sana ada daftar LPK yang sudah bergabung dengan Kemenaker RI yang terjamin bahwa ini tidak bodong. Pertama kalian daftar ke sana, biasanya biaya di LPK itu sekitar 35 sampai 40 juta dari awal sampai akhir, meliputi makan, asrama, bahasa dan pelatihan semuanya. Dan selama di LPK, kalian akan mempelajari FMD, Fisik Mental Disiplin, juga pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 2 bulan, tergantung tesnya kapan. 2 minggu atau sebulan sebelum ada tes dari IM Japan, biasanya kalian akan melakukan pelatihan selama 2 minggu, selama 2 minggu untuk mengikuti pelatihan matematika, kesemaptaan, fisik, juga wawancara. Hari H pelatihan, tes. Di hari tes, H-tes itu akan dibagi menjadi empat hari. Hari pertama tes matematika, hari kedua kesemaptaan, hari ketiga fisik, dan hari terakhir wawancara. Sistem tesnya itu eliminasi ya. Jadi kalau kalian gagal di hari pertama, kalian akan langsung gugur semuanya. Begitu. Tes pertama adalah tes matematika. Hari pertama ada 20 soal matematika yang setara dengan SD. Jadi kalau kalian tahu rumusnya, kalian bisa menghitung, kalian pasti lulus. Itu saja. Minimal kesalahan itu kalau tidak salah sekitar 7 soal. Jadi kalian harus ya belajar 2 minggu juga bisa kayaknya harusnya. Terus hari kedua itu kesemaptaan. Selama tubuh kalian baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada bertato, nggak ada masalah kulit, kalian akan lulus. Dan tinggi badan dan berat badan juga harus sesuai. Kalau tidak salah 160 untuk cowok dan berat tuh 55 minimal kalau tidak salah. Kalau kalian lulus, kalian lanjut ke step ketiga. Ini adalah step yang paling banyak menggugurkan para peserta. Pertama, peserta akan disuruh lari sekitar nggak 3 kilometer, ya nggak boleh lebih dari 15 menit. Setelah lari, langsung disuruh 35 kali push up dan 25 kali sit up tanpa jeda. Jadi kalau lulus, otomatis lulus. Lanjut ke step keempat, step terakhir itu wawancara. Biasanya di wawancara ini untuk yang mandiri agak susah. Sedangkan untuk yang LPK, apalagi LPK-nya terpercaya, biasanya lebih dapat dipercaya dan memudahkan untuk lulus. Karena ketika ada semacam wawancara, ya pertanyaan yang isinya itu hanya orang-orang LPK yang tahu gitu, karena mereka kan sering seperti itu, kayak ini loh kisi-kisi yang akan keluar loh dan cara menjawabnya kayak gini loh gitu. Kayak misalkan kamu punya dana usaha nanti mau diapain itu dan bagaimana cara mengelolanya, uang yang dibutuhkan berapa ya, kayak gitulah contoh pertanyaannya itu. Nah, untuk wawancara itu tidak langsung keluar. Setelah kalian ikuti wawancara, harus menunggu sekitar beberapa minggu dan kalian lulus atau tidaknya diketahui dari sana. Begitu. Nah, ketika kalian sudah lulus untuk tes ujian, kalian akan dipanggil untuk mengikuti tahap satu. Pelatihan tahap satu biasanya diadakan selama 2 bulan 10 hari. Dan untuk biaya yang harus dibayar biasanya hanya makan, biaya tempat tinggal saja. Karena untuk biaya pelatihan itu disediakan sama IM Japan. Jadi biasanya kalau di kasus saya dulu di Bekasi Jabung saya membayar sekitar 5 juta rupiah dan mendapatkan dan seragam kalau nggak salah juga dapat seragam buat lari begitu. Nah, itu saja sih biaya yang dipakai untuk di pelatihan. Di pelatihan tahap satu juga sama saja. Pagi-paginya lari biasa setelah subuh, jam 7-nya ya makan, setengah 8 mulai upacara, apel pagi gitu, terus nanti dilanjut belajar, istirahat jam 12, belajar lagi sampai jam 5, terus makan, nanti dikasih PR, masuk ke kelas malam, paling sampai jam 9 atau 10, ngerjain PR dan terus gitu sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kalian libur.
Seperti itu di tahap 2, di tahap satu juga kalian akan ada tes evaluasi 2 kali, dan apabila tes itu kalian gagal, bahasa Jepang dan fisik, kalian akan gugur, otomatis pulang. Mengerikan kan? Ya, berat. Juga di tahap satu ini kalian akan mengikuti mensetsu atau wawancara. Kalian akan ditempatkan ke perusahaan-perusahaan yang cocok buat kalian. Kekurangan IM Japan, kalian tidak bisa memilih perusahaan. Ketika kalian tahu perusahaan itu jelek, pilihan kalian cuma satu, dua sih, lanjut atau mundur. Itu saja. Nah, ketika setelah kalian mengikuti semua pelatihan, biasanya 2 hari atau 3 hari atau dalam seminggu terakhir kalian akan dikasih tahu kalian lulus dan kalian harus membawa ini barang-barang ini ke pelatihan tahap 2 nanti. Nah, biasanya tergantung. Kalau kalian mengikutinya itu di hari musim dingin, biasanya banyak bawaannya karena harus tebal-tebal. Kalau di musim panas itu tipis-tipis, jadi cuma sedikit barang bawaan yang harus kalian bawa. Nah, setelah pelatihan pertama selesai, kalian ada medical check up dan harus sehat. Pokoknya yang paling penting di IM Japan itu bukan bahasa. Bahasa boleh, nggak pintar-pintar amat, yang penting sehat. Terus kalian dipulangkan, nunggu sekitar beberapa bulan sampai pelatihan tahap 2 itu berakhir ya. Pelatihan tahap 2 diadakan kembali. Nah, nanti kalian akan dipanggil dengan surat bahwa kalian akan mengikuti pelatihan tahap 2 di sini. Biasanya dulu di Lembang, sekarang kembali lagi ke CFS yang ada di Bekasi. Di pelatihan tahap 2 kalian akan dipanggil, tidak jauh beda dengan tahap satu. Pas pertama kalian datang, kalian akan dicek semua barang-barangnya apakah sesuai dengan yang diberitahukan pas tahap satu. Dan kalian akan membawa 2 koper. Koper pertama koper untuk ke Jepang yang dicek tadi, yang koper satu lagi buat kalian hidup di pelatihan tahap 2. Nah, ini adalah gerbang terakhir kalian untuk ke Jepang. Soalnya ketika kalian memasuki tahap 2, kalian tidak boleh pulang. Kalian harus selamanya di tahap 2. Sama di tahap 2 juga ada evaluasi dan kalian harus lulus. Nah, ketika seminggu terakhir itu, 2 minggu terakhir itu kalian fokus ke kesehatan gitu. Kalian nggak boleh sakit, nggak boleh ada penyakit salmonella dan lain-lain gitu. Nah, sekitar 3 hari atau 2 hari sebelum hari H akan ada perpisahan. Di sini orang tua kalian boleh hadir untuk perpisahan terakhir. Kayak peluk cium, mama, gimana, nangis-nangis gitu lah pokoknya ya. Nah, untuk hari terakhir itu saja. Nanti kalian cuma mengikuti kayak pengarahan dan di hari H kalian akan langsung pergi ke bandara. Di bandara kalian rombongan akan berangkat sendiri. Nah, ketika serombongan sendiri tidak ada pihak IM Japan. Tiba di Jepang. Ketika tiba di Jepang, kalian akan dijemput oleh pihak IM Japan dan langsung diantar ke training center. Nah, di training center ini kalian akan dapat pelatihan selama 1 bulan. Bahasa tentunya dilatih, cuman bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalian bagaimana mempelajari cara hidup orang Jepang. Cara menggunakan toilet, cara menggunakan alat pemadam kebakaran, cara menyeberang, cara membeli sesuatu, etika-etika di Jepang, cara memakan makanan ini, menggunakan sumpit, cara menggunakan makan ini. Pokoknya cara hidup orang Jepang itu biar kalian tidak kaget karena biasanya ada yang kuno. Jadi ya gitulah pokoknya. Diajarkan semuanya. Nah, ketika pelatihan berakhir selama 1 bulan di sana, oh ya, selama pelatihan kalian akan mendapatkan uang jaminan, uang saku sekitar 3 sampai 5 mang. 5 mang atau 5 juta, 3 juta 5 juta gitulah. Dan seragam perusahaan kalian. Setelah kalian lulus di training center selama 1 bulan, kalian akan mengikuti pelatihan tergantung bidang kerja kalian. Kalau kalian di pabrik biasa, kalian langsung ke perusahaan. Kalau kalian di bidangnya harus menggunakan kren ataupun forklift, kalian akan mengikuti pelatihan itu selama kurang lebih 1 minggu. Dan selama 1 minggu kalian akan ditempatkan di hotel yang biasanya nama hotelnya itu apa? Hotel. Dan training center biasanya ada di Kasukabe, Saitama. 1 jam dari Tokyo. Seperti itu. Nah, ketika pelatihannya sudah habis, kalian langsung ke perusahaan masing-masing dijemput. Yang jauh pakai Shinkansen, ada yang pakai kapal terbang, pesawat.
Ya gitu. Dan semuanya selesai. Itu adalah perjalanan dari tahap pertama ke tahap sampai akhir. Simpel kan, cuman lama. Yang lamanya di M Japan itu kalian harus menunggu, menunggu, dipanggil, menunggu, dipanggil, menunggu. Kurang lebih sekitar 1 tahun kalian bisa berangkat ke Jepang. Dan bahkan bisa lebih, tergantung kok ya bisa apa enggaknya gitu ya. Ini ada masalah atau enggaknya. Ya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar, nanti saya pasti jawab. See ya.